Ya, saya mau langsung lanjut ke Dokter Nadia. Dokter Nadia, tadi kan sudah dijelaskan akan ada pihak-pihak atau orang mana saja yang kemudian akan menjadi sasaran utama vaksinasi COVID-19 ini. Nah, ini mekanismenya seperti apa dan detailnya ini berapa persen sih dokter yang ingin divaksinasi kalau kita bicara soal total penduduk Indonesia? Karena kita tahu bahwa goals dari vaksin ini yang sering digaungkan oleh pemerintah adalah untuk mencapai herd immunity. Iya, baik Mbak Vita. Tentunya sebagai sasaran prioritas awal ya, karena kita menyesuaikan dengan jumlah vaksin yang saat ini kita miliki, sehingga pada tahap pertama ini vaksin ini akan diberikan atau diprioritaskan kepada tenaga kesehatan. Artinya ini adalah seluruh tenaga kesehatan pada usia 18 sampai 59 tahun, tidak sedang hamil, tidak sedang menyusui, tidak sedang dalam posisi sakit COVID-19 ya. Nah, ini adalah mereka yang mendapatkan prioritas pertama, artinya baik dokter, perawat, tenaga medis maupun tenaga pendukung yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu Fasiankes pemerintah maupun Fasiankes swasta. Jadi kita sudah menghitung kurang lebih ada sekitar 1,4 juta tenaga nakes yang saat ini tersebar di 34 provinsi. Oke, nah tapi pertanyaan begini Dokter Nadia, kan koreksi jika saya salah, kan goals-nya ini adalah untuk mencapai kekebalan kelompok ya, jadi atau herd immunity. Nah, ini butuh berapa persen sih dokter untuk kemudian bisa mencapai goals itu? Ya, ini akan sangat tergantung dengan efikasi daripada vaksin Sinovac itu sendiri. Untuk itu kita menunggu sebenarnya hasil resmi dari Badan POM terkait tadi EUA ya. Jadi kalau efikasi daripada vaksin Sinovac ini pada angka 80%, sebenarnya cakupan imunisasi pada sasaran yang sudah kita tentukan tadi ya sebanyak 180 juta itu cukup bisa kita capai dengan 80%-nya. Okay. Tetapi tentunya kita ingin menargetkan sebanyak mungkin ya kalau bisa 100%. Jadi itu sebenarnya angka yang harus kita capai. Oke. Nah, hasil resmi soal efikasi dari vaksin ini bisa didapatkan kapan, dokter? Pada saat nanti Badan POM mengeluarkan EUA-nya. Oke, targetnya? Minggu kedua, ketiga dari Januari. Oke. Dok, katakanlah tadi targetnya kan 180 juta orang ya dok ya, gitu. Orang. Kita berandai-andai lah gitu, itu sudah ada lampu hijau gitu dari BPOM. Nah, sementara vaksin yang didatangkan kan 1,8 ya dok ya. 1,8 juta yang dari Sinovac itu. Nah ini kan dibagi 365 hari aja dok gitu. Berarti artinya setiap hari harus konsisten bisa menyuntikan ribuan orang itu dok. Ya betul Mas Bayu. Jadi vaksin yang saat ini datang kan 1,2 juta yang berarti hanya untuk 600.000 ya. Kita berharap nanti di awal Januari mungkin sudah akan ada lagi 1,8 juta yang selanjutnya nanti dalam bentuk raw material sebanyak 15 juta. Jadi kita dalam tahun 2021 sampai dengan triwulan ketiga tahun 2021 itu menargetkan bahwa 180 juta orang ini dapat tervaksinasi. Nah, memang kita melakukan beberapa penguatan dalam hal kapasitas SDM ya. Jadi kalau kita melihat bahwa saat ini kemampuan satu petugas kesehatan itu mereka mampu melayani 20 orang yang akan menerima vaksin. Nah, kapasitas ini sedang kita tingkatkan supaya satu orang itu mampu melakukan vaksinasi sampai dengan 40 orang per hari. Selain juga kemampuan per petugas, juga nanti akan direncanakan penambahan jumlah petugas yang dapat melakukan vaksinasi. Oke. Artinya juga harus menjawab angka-angka yang disampaikan oleh dokter Nadia juga kan harus menjawab gini, kalau tidak salah kan satu orang harus 2 kali vaksin ya dok ya? Betul. Nah, bagaimana meningkatkan kapasitas SDM-nya, meningkatkan kapasitas infrastrukturnya, kekejar nggak di dok 1 tahun ini dok? Ya, komunikasi ini sudah kita lakukan ya bersama Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi memang masih ada beberapa provinsi, terutama yang memang SDM-nya sangat terbatas itu, yang dalam perhitungannya itu baru bisa menyelesaikan vaksinasi di wilayahnya, artinya di provinsi dan kabupaten
tempat mereka berada itu sekitar awal dari tahun 2022. Nah, provinsi-provinsi inilah yang tentunya akan jadi prioritas pertama untuk kita tambahkan SDM-nya seperti itu. Supaya bisa mengejar di tahun 2021 ini kita sudah menyelesaikan vaksinasi ini. Nah, kalau kita melihat contohnya yang paling gampang ya mungkin Jawa Barat lah ya, yang cukup luas untuk mereka mampu menyelesaikan vaksinasi tenaga kesehatan ini hanya dibutuhkan waktu 3 hari. Untuk dosis pertama, nanti 2 minggu berikutnya juga maksimum hanya bisa dilakukan dalam 3-4 hari. Oke, baik. Saya mau ke Mas Syafran. Mas, kalau di Turki kondisinya gimana ya Mas ya? Artinya juga kan pasti mungkin perlakuannya pasti sama ya. Vaksinasinya 1 orang dapat 2 kali, mungkin jumlah penduduknya memang Turki hanya 80 juta jiwa gitu. Tapi setidaknya mungkin Mas Syafran mendapatkan informasi mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah Turki ini gimana soal vaksinasi? Ya, baik Mas Bayu. Jadi secara umum dulu vaksinasi ini oleh pemerintah Turki sifatnya tidak wajib. Meskipun pemerintah Turki menganjurkan vaksinasi ke seluruh penduduknya, terutama penduduk yang rentan. Jadi program vaksin di Turki ini tidak mencakup wanita hamil sama seperti Indonesia, orang di bawah usia 18 tahun dan mereka yang telah sembuh dari COVID dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Tadi dari target sebesar 60%, yaitu 50 juta jiwa dari total 82 juta jiwa penduduk di Turki, itu nanti setiap harinya divaksin sekitar 1,5 sampai 2 juta per orang setiap harinya. Dengan target gelombang pertama bulan Januari, Februari, Maret, atau paling lambat April, itu sebesar 30 juta penduduk yang sudah divaksin. Tadi menjadi soal juga di Turki adalah kesediaan vaksin. Sebenarnya Turki memesan dari China itu inginnya lebih dari 50 juta dosis vaksin, tetapi perusahaan Sinovac menolak karena alasan yang tidak disebutkan oleh Menkes Turki. Nah, oleh karena itu mereka ingin mendorong vaksin komplementer, yaitu vaksin lokal yang dikembangkan oleh RGS University di Kayseri untuk menutupi kekurangan dosis vaksin yang disediakan oleh pemerintah Turki. Mas, kalau tadi kan juga dari Dr. Nadia menyebutkan Indonesia memang sudah menyiapkan ya infrastruktur dan lain sebagainya, terutama soal SDM ya. Apakah itu juga menjadi isu nggak Mas di Turki, Mas? Ya, kalau untuk infrastruktur, tanggal 16 Desember kemarin, pemerintah Turki membuat namanya pusat pemantauan COVID. Jadi pusat itu akan melacak komplikasi kesehatan para pasien COVID selama 2 tahun nanti ke depan. Skema pemantauannya diharapkan dapat membantu para dokter dalam mengambil efek panjang, terutama dari COVID-19, dan mencegah kemungkinan masalah kesehatan para pasien yang lain dari COVID-19. Dan ini nanti pelayanan ini kan direncanakan secara gratis begitu. Untuk tenaga kesehatan sampai saat ini masih cukup, hanya saja dari Asosiasi Medis Turki komplain terkait kinerja mereka gitu yang agak dikorsir oleh pemerintah Turki gitu. Oke, kalau ke Dokter Nadia, nanti untuk proses vaksinasi ini apakah memang akan diberlakukan secara gratis seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Dokter Nadia? Iya, Mbak Vita. Jadi vaksin ini akan diberikan gratis kepada seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sasaran vaksinasi ya tentunya. Dan ini kembali tidak tergantung dengan ada tidaknya BPJS ataupun iuran BPJS. Jadi siapapun juga yang menjadi sasaran ini akan diberikan vaksin ini secara gratis. Dan nanti kita sudah tahu ya untuk pemberian vaksin ini akan dilakukan melalui SMS notifikasi yang nanti akan mengisi form. Nah nanti kalau calon penerima vaksin ini tidak mengkonfirmasi atau membalas SMS notifikasi tersebut, kami akan bekerja sama dengan tentunya aparat di desa seperti misalnya Babinsa, Babin Kaptipmas untuk menanyakan apakah sasaran ini belum menerima SMS notifikasi tersebut atau apakah ada kendala-kendala lain seperti itu. Oke, nah ada beberapa daerah kan di Indonesia ini yang menjadi skala prioritas untuk vaksinasi, daerah mana saja, Dokter Nadia?
Iya, di tahap awal ini adalah tentunya berdasarkan data epidemiologi ya. Jadi kalau kita melihat Jawa Bali ini adalah kasus COVID-nya yang jumlahnya paling tinggi, juga jumlah kematian, serta juga angka kasus aktif COVID-19-nya juga tinggi. Sehingga prioritas pertama kita akan lakukan kepada nakes yang ada di Pulau Jawa dan Bali, yang kemudian bertahap kepada di luar Pulau Jawa dan Bali. Nah, untuk masyarakat sendiri nanti kita melihat kembali sebenarnya tidak ada pembatasan secara geografis terkait masyarakat mana seperti pemberi pelayanan publik, apakah kita fokus dulu di Jawa Bali ataukah di luar Jawa Bali, nanti akan kita lihat tergantung dengan jumlah vaksin yang tersedia. Dok, kalau karakteristik dari vaksin Sinovac ini atau vaksin buat COVID begitu ya, kan tadi satu orang mendapatkan 2 kali suntikan vaksin gitu ya. Nah itu jeda periodenya berapa lama antara suntikan 1 dan suntikan kedua, dan setelah mendapatkan suntikan kedua, apakah di periode berikutnya mungkin di tahun depan atau 2 tahun laginya harus tetap mendapatkan vaksin lagi nggak, Dok? Iya, jadi memang vaksin COVID-19 ini semuanya harus mendapatkan 2 kali dosis suntikan ya. Rentang waktunya memang agak berbeda, tetapi sebagian besar itu ada pada suntikan pertama, kemudian suntikan berikutnya adalah pada hari ke-14. Tetapi ada juga yang di hari ke-28. Sehingga itu penting untuk kita di dalam satu data COVID itu adalah selain memantau, juga mengingatkan kembali nanti pada hari ke-14 atau hari ke-28 bahwa si penerima dosis pertama ini harus datang kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan dosis kedua. Karena kalau tidak, ini tidak akan terbentuk juga kekebalan yang kita harapkan. Tapi setelah dosis kedua ini artinya sudah berhenti, Dok? Nggak ada lagi vaksinasi? Kita masih menunggu terkait hal ini, apakah vaksinasi COVID-19 ini harus diberikan setiap tahun ya seperti vaksin influenza yang umumnya sudah ada, ataukah cukup 1 kali. Dan sama seperti di Turki juga, bahwa setelah vaksinasi ini dilakukan akan tetap ada pemantauan 3 bulan, 6 bulan terkait bagaimana apa yang dirasakan mungkin oleh penerima vaksin, termasuk juga memantau kalau ada efek samping dan sebagainya. Baik. Baik. Terima kasih Dr. Nadia dan Mas Syafran ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.